Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta PPG Prajabatan tahun 2023 angkatan ketiga. Kali ini channel Eva Privat akan membuat video terkait dengan semua kompetensi atau 10 kompetensi yang digali asesor saat wawancara. Nah, bukan hanya sekedar membahas 10 kompetensi saja, tapi akan menjelaskan kata kunci atau perilaku yang diharapkan atau yang ingin dengan asesor untuk setiap kompetensi ini, ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Kemudian sebagai bentuk dukungannya kepada channel Eva Privat, dipersilakan untuk klik tombol like, subscribe, dan komen untuk lebih banyak lagi teman-teman memperoleh manfaat dari video ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya yang dinilai dan bagaimana skor penilaian wawancara PPG Prajabatan ini, ya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir karena yang dinilai itu sebenarnya adalah pengalaman, bukan terkait dengan pemahaman teori, ya. Jadi wawancara dilakukan untuk mengetahui kompetensi pribadi kandidat berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman artinya hal yang sudah dilakukan. Asesor akan bertanya, dua-duanya asesor akan bertanya, ceritakan pengalaman, ya, ceritakan pengalaman. Nah, sekarang skor penilaiannya itu rentangnya itu dari 1 paling rendah dan 5 yang paling tinggi, ya. Tapi 5 ini untuk fresh graduate, ya, karena kan peserta PPG Prajabatan itu kan fresh graduate, itu sangat sulit untuk diperoleh, ya. Sehingga teman-teman silakan berjuang untuk nilai 3 dan 4, ya. Bagaimana memperoleh nilai 4? Nah, silakan tonton video ini, ya. Untuk yang pertama, ya, kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi yang kita sebut mission purpose atau purpose and mission. Nah, dalam hal ini perilaku yang diharapkan ingin didengar asesor adalah kandidat harus menceritakan pengalamannya yang menunjukkan bahwa dia sudah memiliki panggilan untuk melayani sebagai pengajar, ya. Contoh, ya, untuk fresh graduate nih, contohnya untuk fresh graduate, pas selesai langsung mendaftar, langsung mencari atau mendaftar guru, ya. Pas selesai nih mendaftar guru, ya, atau mendaftar privat, atau membimbing siswa di rumahnya, gitu, ya. Membimbing siswa di rumah, ya. Diajari misalkan, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, tujuan hidup sebagai pengajar, ya. Tujuan hidup sebagai pengajar, misalkan pada saat mendaftar itu dia tidak pernah mendaftar yang lain selain guru, mendaftar semuanya guru. Itu kan menunjukkan bahwa dia sudah menetapkan diri untuk mengajar, gitu, ya, dan sebagainya, ya. Keteguhan menjalani tujuan hidup sebagai pengajar. Nah, ini juga sama seperti tadi, ya. Misalkan kalau ada cerita lain, honorer gajinya kecil tapi tidak mencari pekerjaan lain, nah itu sudah menunjukkan mission purpose-nya, itu bisa dapat tempat, ya, gitu loh. Oke, itu kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi decision making atau pengambilan keputusan. Nah, perilaku apa yang diharapkan? Nah, pada saat dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan, itu kandidat itu bisa, yang pertama, mengidentifikasi masalah dan peluang. Kalau saya mengambil pilihan ini, itu masalahnya ini, peluangnya ini. Kemudian yang kedua adalah memahami informasi, ya. Ini mencari tahu informasi dari setiap pilihan yang ada, itu memahami informasinya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif dan risiko. Kalau mengambil pilihan ini, risikonya ini, ya, seperti itu. Kemudian memilih atau menerapkan tindakan yang paling efektif, ya. Kemudian yang kelima, yang paling penting adalah ketika mengambil keputusan, dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi mempertimbangkan sudut pandang pihak lain, ya, yang lebih mengerti, atau bahkan juga sudut pandang misalkan dari keluarga. Nah, dari keluarga, atau misalkan dari dosen misalkan, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu tuh kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah managing work atau mengatur pekerjaan. Di satu waktu itu kita punya banyak pekerjaan yang bersamaan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, misalkan ada 10 atau 3 pekerjaan di satu waktu. Yang bagaimana menentukan apa yang kita kerjakan lebih dulu? Yang pertama, kita membuat prioritas dari apa yang akan dikerjakan.
Apa yang akan dikerjakan, ya, dikerjakan. Biasanya pertanyaannya ini bisa langsung kita tahu kalau seumpama dia bilang e, banyak tugas di satu waktu. Nah, ini kata kunci untuk pertanyaannya, banyak tugas di satu waktu, ya. Nah, langsung tahu kalau dia bilang banyak tugas di satu waktu, oh ini managing work nih, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang membuat prioritas, kemudian yang kedua adalah membuat jadwal. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Oh, hari ini mengerjakan ini, jam segini sampai jam segini membuat jadwal. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan sumber daya yang dimaksud di sini, sumber dayanya bisa bantuan orang lain, ya. Orang lain. Atau bisa juga alat. Ya. Kemudian yang keempat itu melakukan persiapan. Sebelum mengerjakan semuanya itu melakukan persiapan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah sambil bekerja mengerjakan semua satu persatu kita harus tetap fokus, ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah membangun kerjasama positif, ya. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan membangun kerjasama yang positif? Yang pertama adalah itu mencari peluang kolaborasi. Biasanya kalau ini itu kata kuncinya itu kalau sudah ada kata kolaborasi yang disebutkan asesor atau kerjasama. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, dalam cerita kita itu harus ada cerita terkait dengan peluang kolaborasi, ya, memfasilitasi kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah dalam cerita itu, cerita pengalaman itu harus ada memperjelas tujuan kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi kesepakatan kolaborasi. Yang keempat itu menggunakan kaidah-kaidah pokok dalam memfasilitasi kolaborasi. Nah, untuk fresh graduate ini mungkin terdengar klise atau susah, ya, tapi silakan diceritakan pada saat misalkan pada saat kuliah itu misalkan organisasi tertentu, ya, organisasi HMJ misalkan, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau pada saat KKN dulu. Nah, silakan diceritakan. Atau pada saat PPL. Nah, silakan diceritakan pengalamannya bekerja sama, ya. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah kompetensi memberikan pembimbingan. Nah, cerita apa yang ingin didengar adalah yang pertama itu kita harus menyelaraskan ekspektasi dengan bimbingan, ya, atau coaching, ya, yang kita bimbing. Misalkan ada anak-anak datang ke rumah kita atau pada saat kita PPL, misalkan kita membimbing peserta untuk olimpiade misalkan, atau pada saat KKN, ya. Ada yang kita bimbing secara khusus, bukan mengajar di kelas, ya, tapi di luar kelas. Nah, kemudian itu kita mempertahankan motivasinya. Kemudian menawarkan dukungan. Kemudian yang keempat itu mendapatkan komitmen. Jadi ada komitmen di awal. Target kita itu adalah misalkan belajar setiap hari 2 jam misalkan, ya. Nah, itu harus dipertahankan. Kemudian yang kelima adalah ada jadwalnya. Membuat rencana pembelajaran yang rinci dan efektif. Itunya ada jadwalnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini harus penting juga untuk dimiliki, itu adalah kompetensi continuous learning atau belajar terus menerus, ya. Yang pertama cerita yang harus ditunjukkan adalah kita sadar, ya, sadar akan kekurangan kita, sehingga kalau kita sadar kita menyusun kebutuhan pengembangan diri, ya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan aktivitas pengembangan dan belajar diri. Maksudnya ini boleh belajar terus dari belajar dari buku, ya, YouTube, webinar, ya, atau pelatihan, ya. Kemudian hasil belajar itu sudah diterapkan. Kalau kita sebagai pengajar sudah diterapkan di kelas, ya. Dan yang keempat adalah mengambil resiko dari proses pengembangan dan perbaikan diri. Mengambil resiko yang dimaksud di sini bukan harus pergi berperang, bukan, ya, tapi keluar dari zona nyaman supaya kita bisa belajar, ya. Misalkan malam itu saya biasanya tidur jam 9, tapi untuk belajar ini saya biasanya menambah 2 jam lagi, saya tidur sampai jam 11. Nah, itu. Nah, ini, ya, ini dimaksud dengan mengambil resiko, ya. Keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian kompetensi selanjutnya itu adalah kompetensi daya juang.
ya, atau resilience istilahnya ya. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan, tunggu dulu. Biasanya ini terkait dengan kalau ada pertanyaan pengalaman gagal. Nah, kalau ada pertanyaan pengalaman gagal, maka itu sudah terkait dengan daya juang, ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memiliki daya juang? Yang pertama adalah dalam cerita pengalaman kita ketika kita gagal itu, yang pertama kita bertindak untuk mencapai tujuan walau ada hambatan dan kesulitan, ya. Jadi kita harus tetap positif, kemudian tetap berusaha. Kemudian yang kedua adalah tetap fokus, ya, menyesuaikan kembali fokus untuk mencapai tujuan. Jadi misalkan sudah gagal, misalkan PBG Prajabatan gelombang kedua gagal. Nah, saya itu mencari tahu dari mana penyebab kegagalannya, kemudian belajar lagi. Ya, nah, itu sekaligus menjaga antusiasme dan perhatian, ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kematangan etika. Ya. Ini biasanya kalau ditanya terkait dengan pelanggaran atau perbuatan, ya, melihat perbuatan tidak sesuai etika, tidak sesuai etika, tidak sesuai nilai, ya, dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah kita membagi informasi, ya, membagi informasi terkait dengan yang pertama yang kita lakukan adalah membagi informasi mengenai diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah kita tetap bertindak sesuai nilai, ya, atau standar. Kemudian pada diri kita itu melekat standar moral etika. Kemudian yang keempat adalah bertindak sesuai dengan prinsip dan keyakinan luhur yang dipercayai di daerah itu atau pada profesi itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah valuing difference atau menghargai perbedaan, ya. Nah, dalam cerita kita itu kita harus menunjukkan bahwa misalkan ada masalah yang diakibatkan oleh perbedaan. Perbedaan yang dimaksud boleh saja perbedaan budaya, ras, dan sebagainya, ya, cara berpikir, agama dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari pemahaman, ya, mencari tahu informasi masalah ini karena apa gitu. Kemudian meski ada perbedaan itu kita harus menunjukkan rasa hormat. Dan yang ketiga atau yang paling penting itu adalah menggunakan perbedaan itu sebagai nilai tambah, atau kita melihat perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi compelling communication, ya. Kenapa saya menaruh ini di yang terakhir? Karena sebenarnya kompetensi ini tidak ditanyakan, ya, tidak ditanyakan, tapi diperoleh dari pengamatan. Bagaimana kandidat berkomunikasi pada saat ditanyai 9 kompetensi yang lain, ya. Bagaimana cara memperoleh nilai yang tinggi? Yang pertama, kandidat harus mampu menyampaikan informasi dengan gagasan secara jelas, ringkas, ya. Kemudian berkomunikasi dengan cara yang terfokus dan menarik dan mempertahankan perhatian orang lain, ya. Biasanya kalau fresh graduate itu punya kemampuan komunikasi yang baik, ya. Baik, demikian 10 kompetensi dari yang digali oleh asesor pada saat wawancara PPG Prajabatan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman, dan channel Eva Fripat mendoakan semoga teman-teman lulus untuk PPG Prajabatan yang daftar tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.